Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Refugee Deity part yang ketujuh. Dan jangan lupa sebelum menonton videonya untuk disarankan subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah komen dan subscribe. Dan tak usah lama-lama lagi, ayo menuju ke videonya. Di awal video kita diperlihatkan Molly yang sedang makan bersama keluarganya. Ibunya berkata, "Shirley, kamu harus makan lebih banyak, kamu pasti tumbuh," kata ibunya. Jawab Molly. "Shirley, kau tinggal sendiri, kau harus bilang pada ibu saat kau kehabisan uang, jangan keras kepala." Dan Molly pun mendengar perkataan ibunya terdiam dan melihat ada bekas luka yang ada di tangan ibunya. Cerita pun flashback di masa kecil Molly. "Ini akhirnya enak, bagaimana mengambilnya?" kata Molly yang sedang memasak. "Oh, sangat berat," dan Molly pun ingin mengangkatnya. Di sini diperlihatkan ibu Molly yang sedang sakit. "Oh, aku tidak sengaja ketiduran, sudah waktunya makan malam," kata ibunya. Ibunya pun melihat Molly yang sedang mengangkat makanannya. "Shirley," teriak ibunya. Dan ibunya pun ingin menolong Molly. Tapi makanan itu pun terjatuh karena Molly tidak kuat menahannya. "Shirley, apakah kau terluka? Apa ada yang sakit?" kata ibunya. "Bu, aku tak apa, tapi tanganmu." Sepertinya tangan ibunya terkena makanan itu dan terluka. "Aku tidak apa-apa, aku hanya membilasnya dengan air dingin, sudah sembuh. Maaf karena aku selalu menyakitimu. Maaf karena aku adalah sampah di hidupanku yang sebelumnya. Maaf karena aku gagal melindungimu dari tangan Zhao Zifeng," pikir Molly. "Maafkan aku, Bu," kata Molly. "Anak konyol. Apa yang kau bicarakan?" kata ibunya. "Bu, aku menghasilkan uang di luar dan besok aku akan membayar hutang kita tahun ini dan lalu aku akan membelikanmu rumah," kata Molly. "Tidak mudah menghasilkan uang, kau tidak dapat menghasilkan uang tanpa pandang bulu," jawab ibunya. "Bu, aku ingin membuat hidupmu lebih baik. Suamiku, putra kita Shirley telah menjadi sangat masuk akal," pikir ibunya. "Oke, aku akan menuruti Shirley," kata ibunya. Lingkungan di sini tidak buruk dan harganya tidak tinggi, pastinya tidak terlalu mahal bagi ibuku untuk tinggal di sini, pikir Molly. Dan diperlihatkan ada mobil yang berparkir. "Oh sial, itu Ferrari F12 TDF, orang kaya." Dan ada seorang yang keluar dari mobil itu. "Sayang, kurasa properti ini bagus," kata wanita itu. "Beb, aku akan membelikanmu jika kau menyukainya," kata pria itu yang bernama Yu Wenda, 30 tahun, manajer produksi perusahaan Honghai. "Lihat, cowok jelek itu punya pacar. Dia punya uang sekumulan pecundang," kata wanita itu. "Lingkungan geografis Taman Bunga Jiangpin yang dibangun oleh perusahaan kami kali ini sangat mengesankan. Lingkungannya tidak kalah dengan beberapa tempat wisata bintang 4 ditambah transportasi yang nyaman," kata wanita itu yang melayani Molly yang ingin membeli rumah. "Properti kami sangat populer, bahkan sebelum pasar pembukaan ada banyak pre-order sekarang, tidak ada lagi set yang tersisa." Dan diperlihatkan ada 2 orang itu pun yang datang. "Terus katakan padaku, aku ingin membeli yang lebih tinggi, yang terbaik menghadap Long Mianjing, yang menghadap matahari, harga bukan masalah," kata Molly. Dan Molly pun melihat wanita itu. Wanita itu pun berkata, "Molly," dan sepertinya ia pun saling kenal. "Kau," kata Molly.
Aku Zaumai, saat sekolah menengah kau selalu suka mengikutiku dan memanggilku kakak cantik. Kau ingin membeli rumah di sini, bukankah keluargamu sangat miskin? Aku takut kau bahkan tidak bisa membayar uang muka, kata wanita itu. Itu dia, mulai terlihat terkejut. Dia orang yang menghasutku mengambil uang di rumah untuk membelikannya snack dan nonton film. Dan diperlihatkan foto waktu masih SMK atau SMA. Muli itu sangat lucu. Dia melakukan apa yang disuruh padanya. Dia seperti anjing yang baik. Sekarang bagaimana dia bisa seperti ini? Operasi plastik, pikir wanita itu. Nona, kami ingin sute ini, kata wanita itu. Aku ambil sutenya, bayar semuanya dalam sekali jalan, kata Muli dan menyodongkan kartu kepada si pelayan itu. Maafkan aku, hanya satu sute tersisa dan tuan ini melihat dulu. Kalian berdua bisa set yang tersisa, yang juga sangat bagus, tidak lebih buruk dari yang pertama, kata wanita itu. Jangan percaya pria ini, aku teman sekolah menengahnya, mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Kami berbeda, kami bisa membayar setengahnya dulu, lihat sendiri, kata Yaomai yang tidak percaya dengan Muli. Wanita itu pun menggesek kartu Muli. Gesekannya gagal, tuan. Apa Anda yakin passwordnya benar? Kata wanita itu. Lihat, sudah kubilang padamu. Dia bermain keras. Dia jelas tidak punya uang itu. Mungkin mencapai batasnya. Aku akan mentransfer lewat mobil phone, kata Muli. Ding, dan uangnya pun masuk ke handphone wanita itu. Uangnya sudah diterima. Selamat, Pak. Kapan bocah miskin itu menjadi begitu kaya? Pikir Xiaomai. Sayang, aku tidak peduli. Zuenda, 35 tahun, manajer produksi perusahaan Honghai. Aku ingin cote ini. Aku tahu Meier, aku akan membelikannya, kata pria itu. Hei Xiaowan, kemarilah, kata pria itu memanggil pria yang di depannya. Presiden Yu, kenapa Anda datang membeli rumah tanpa aku ketahui? Kata pria itu. Hanya membeli rumah, kenapa mengganggu? Aku ingin membeli set ruang rumah dengan pemandangan sungai, tapi orangmu bilang tidak mungkin, jadi aku mencarimu, kata Honghai. Ya bagaimana, aku tidak menolongnya. Terima kasih telah merepotkanmu, Xiaowen. Anak muda, mari membicarakan ini, kata pria itu menghampiri Muli. Bagaimana jika kau mau melepaskan cuti ini dan ku kembalikan diskon 20% untuk rumah lain di lingkungan kami. Dan Muli pun menggelengkan kepalanya. Anak muda, jangan membuatnya sulit. Kau bisa berpikir jernih. Apakah tahu sesuatu tentang keluarga Yu di negara utara? Ruangan ini kami bisa memilih untuk tidak menjual padamu. Dan ada 3 orang datang. Kirimkan padaku detail meetingnya, kata pria itu. Baik Mbak Yu, kata asisten perempuannya. Kali ini properti taman tepi sungai kita berjalan baik. Aku pun menatap ke Muli. Tuan Muli, pikir pria itu. Lihat rumah sisanya, ruangan ini kau harus menyerah, kata pria itu. Tuan Muli, aku tidak menyangka bertemu kau di sini, itu hebat, kata pria yang berambut merah itu. Bisakah seseorang katakan padaku kenapa Tuan Yu sangat menghormatinya, kata Honghai. Tuanmu, namaku Yu Xiaoxiong. Terakhir kali kau dan Xiaotong datang ke subway, kita saling bertemu. Aku yang menyetir, mungkin kau tidak punya banyak pesan padaku, kata Xiao. Oh, aku ingat sekarang. Bisakah kau membantuku dengan sesuatu? Awalnya aku ingin membeli rumah dengan pemandangan sungai, tapi aku menemui beberapa masalah, kata Muli. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani tidak hormat pada dermawan keluargaku? Kata Hong Xiaoxiong.
Dan pelayan itu pun berkata, "Ini Tuan Ju meminta saya. Tuanmu punya mata tapi tidak mengenali Taisan. Aku minta maaf dengan tulus padamu. Aku pantas mati, aku salah," kata Hong Hai. "Yuwenda, setelah hari ini kau tidak diizinkan melangkahkan kakimu di ruangan lingkup instruksi kami. Di masa depan, atau kau akan menerima konsekuensinya," kata Xiang Xiang. Aku masih ingat hari itu. Hanya dengan melambaikan tanganku padanya dia akan datang mengibas-ngibaskan seluruh ekornya, pikir Xiao Mai. Dan Hong Hai pun menampar Xiao Mai. "Dasar jalang, kaulah penyebab semua ini. Ayo," dan mengajaknya keluar. "Sialan, aku telah menyinggung keluarga Yu, hidupku berakhir," kata Hong Hai. "Tuan Muli, saya minta maaf, kami selalu menganggap Anda sebagai dermawan, saya tidak menyangka," kata Xiang Xiang dan menundukkan kepalanya. "Lupakan, aku tidak ingin meneruskannya," kata Muli. Sehari kemudian, diperlihatkan keluarga Muli yang sedang menata ruangan. "Surely, sute ini pasti harganya mahal." "Bu, tenanglah, aku bisa membelinya sekarang," jawab Muli. "Halo, ada seseorang yang datang. Aku tinggal di belakang apartemen ini. Namaku Chen Long. Kuharap kita bisa rukun," kata pria itu. "Hei," dan dia pun menghampiri adik Muli. "Hei Dik, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa aku merasa kau sangat familiar?" Dan ingin menjabat adik Muli. "Hei kau, kemarilah," kata Muli dan menatapnya dengan sinis. "Ada apa kak?" Dan Muli pun merangkulnya. "Mendekati adikku lagi, aku akan mengalahkanmu tanpa alasan." "Kau bermata panda ingin mengambil adikku," kata Muli. "Kakak, jangan salah paham, kalian baru pindah ke sini. Kau belum tahu situasi di sini." "Situasi apa? Katakan." "Sute ini ada hantunya," kata Chen Long. "Di hari pertama aku pindah, aku merasa ada yang salah di sini. Aku selalu merasa punggungku selalu sedingin es, seolah-olah ada angin. Malam itu ada sambaran petir di luar dan hujan mulai turun. Saat aku tidur di ranjang, tiba-tiba seorang wanita memelukku. Jadi aku berteriak menendangnya dari tempat tidur dan mengambil lampu di sisi tempat tidur dan memukulnya. Dan setelah itu terjadi, aku tidak ingat apapun." "Tidak ingat?" "Kemudian esoknya aku dipukuli wanita dengan sekumpulan orang dan membayar 2 kali lipat untuk biaya seks dan medis." "Hantu pantatmu bro, kau mabuk," kata Muli dan memukul kepalanya. "Tunggu hai, aku belum selesai. Malam setelah aku dipukul, aku tertidur dan kemudian aku terbangun tiba-tiba oleh suara ketukan di jendela. Aku bangun dan memeriksanya. Wanita berambut panjang berbaju putih mengetuk jendelaku dan ia berteriak, biarkan aku masuk," kata hantu itu. Sejak saat itu, hal aneh selalu terjadi. Contohnya, lampu tiba-tiba mati, keran tiba-tiba terbuka, dan selalu ada wanita meniupkan udara dingin di telingaku, dalam diriku. Kenapa ada bau bawang? Jika ini berlanjut, aku berencana menjual sute ini, pikir Muli. Jika masalah ini tidak ditangani, aku takut itu akan mempengaruhi ibu dan Musin. "Bu, biar aku yang melakukannya," kata Musin. "Temanku, jika kau berencana tinggal di hotel malam ini, berikan kunci sutemu. Aku berjanji sutemu akan damai saat kau kembali besok." "Sungguh, ini hebat, akhirnya aku menemukan penyelamatku," kata Chen Long. Ruangan Chen Long malam hari, dan Muli pun tertidur di kamar Chen Long. "Dia datang," kata Muli yang merasakan hawa yang sangat dingin. Dan wanita itu pun muncul di belakang Muli, tapi Muli pun tetap santai. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa meninggalkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.